Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johar Fazanur dari RPM Angkatan 2025 dengan NIM belakang 071. Nah, pada video kali ini adalah video ketiga dari materi sebelum-sebelumnya yang saya buat kemarin itu. Nah, ini materi apa sih yang akan kita bahas? Pada materi kali ini, kita akan membahas logika dasar dalam pemrograman, khususnya boolean, operator logika, struktur if, elif, else, serta cara menggambarkan flowchart sederhana. Di akhir, kita juga akan lihat demo project sederhana, seperti video-video sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke materi yang ke PPT. Slide pertama, konsep boolean dan operator logika. Oke, boolean hanya punya dua nilai, yaitu true dan false. Nah, lalu operator logika. Kalau N hasil true kalau kedua kondisi benar, berarti nanti ada tambahan N. Misal kalau Senin dan Selasa itu benar, berarti Senin and Selasa. Oke. Terus lalu kalau or tuh kalau true salah satunya itu salah, berarti kalau kayak Senin or Selasa. Oke. Terus kalau not berarti keduanya berarti salah ya guys ya. Lanjut ke slide selanjutnya. If, elif, else, dan kombinasi kondisi. Oke. If itu mengecek kondisi pertama. If itu artinya jika ya guys ya. Elif dipakai kalau kondisi sebelumnya false atau salah untuk alternatif lain. Kalau else itu menangani semua kondisi lain yang tidak terpenuhi. Nah, kalau kondisi bisa digabung pakai and, or, not. Struktur ini membuat program bisa memilih jalur eksekusi yang sesuai dengan situasi. Oke, selanjutnya yaitu flowchart sederhana. Nah, ini adalah contoh sederhananya saja ya guys. Flowchart membantu kita memahami alur program. Contoh sederhana, mengecek apakah seorang cukup umur untuk membuat SIM. Nah, misalnya nih guys, mulai input usia, apakah si program itu tanya apakah usia lebih daripada 17, lalu kita menginput ya. Nanti si program mengoutput tampilkan output itu tampilkan output ya, boleh membuat SIM. Nah, kalau kita input kurang dari 17 atau 16, itu berarti jawaban dari program itu mengoutput tidak, terus belum cukup umur. Maksud saya itu tidak itu kalau kita menjawab apakah kita usianya 17 tahun, lebih dari 17 tahun. Kalau kita menjawab tidak, nah berarti si program mengoutput atau menampilkan belum cukup umur. Selesai. Oke. Demo activity tree dan project. Oke, langsung saja kita ke demonya ya guys ya. Nah, oke, seperti biasa kali ini tuh kita akan mulai dari scratch dulu yang paling gampang. Seperti video sebelum-sebelumnya, kita awali dengan search scratch ya guys ya. Scratch ini kayak gini. Saya mengulangi langkah dari awal supaya kalian tuh hafal caranya login di Scratch tuh kayak gimana sih itu. Oke, langsung saja ke ini. Nah, kalau kalian sudah pernah login nih, berarti kalian sudah ada ini tampilan seperti ini akun. Kalau kalian belum login, berarti nanti tampilannya kayak seperti ini guys. Oke. Kalau sudah seperti ini, ngapain nih? Selanjutnya yaitu pintar buat. Nah guys ya. Oke. Karena untuk mempersingkat waktu juga, saya di sini sudah menyiapkan nih project yang sudah selesai di filenya. Saya pakai yang ini ya guys. Nanti saya akan memberikan link drive-nya di pada deskripsi video kali ini.
Bentar guys, saya cek satu-satu dulu. Oh, enggak ya guys. Nah, ini adalah project yang scratch pertama nih guys. Apa ini? Jadi ini tuh misalkan tuh kayak untuk mengetahui temperatur nih guys. Misal kalau temperaturnya ini toh, kalau temperaturnya 26 derajat itu di sini kan ada jika atau if. Jika temperatur lebih dari 20, maka ini katakan turun the heater on. Oke, mari kita coba ya guys. Yang hijau ini kita coba pencet. Berarti nanti turun the heater on harusnya guys. Oh, turun the cooler on. Maksudnya itu kayak, oh ya ini jika tidak ya, maaf ya guys, salah ini guys. Jika tidak ini guys. Oke, kita ulangi. Berarti jika tidak, ini kan if else, jika temperatur kurang dari 20 derajat ya guys, dan temperatur lebih dari 25 akan oke. Jika tidak, katakan turun the cooler on, seperti yang tadi guys. Ini kan berarti lebih dari 25,1 derajat ya guys. Kita coba ke 18 derajat. Kalau harusnya ini, kalau 18 derajat nih, berarti nanti si program tuh mengoutput turun the heater on. Oke, kita coba turun the heater on. Oke. Sama kayak di nanti ya guys. Ini coba kalian pahami dulu deh. Ini sebenarnya tuh simple guys. Kayak ini tuh buat mengetahui gitu loh. Kalau kita menginput 18 derajat nih misal. Nah, kita tuh memprogram kalau di sini kalau kurang dari 19,9 derajat, berarti nanti dia mengatakan the heater on. Oke guys. Sebaliknya, kalau lebih dari 25 nih, maka si program mengoutput the cooler on. Oke. Semoga bisa dipahami ya guys. Kita langsung lanjut saja guys ke program yang di Python atau di Replit. Oke. Karena di sini saya sudah menyiapkan materinya, jadi kita langsung saja ke Replit nih guys. Bentar. Oke. Nah, ini kan sama seperti yang kayak tadi. Ini coba kita run dulu guys. Oke. Konsepnya tuh sama seperti ini. Kalau Scratch itu bedanya tuh kayak blok-blok yang sudah disusun gini loh. Kita cuman menaruh dan menggabungkan blok-blok tersebut. Kalau di Python ini, di Replit, ini kita mengetik sendiri guys. Tapi konsepnya tuh sama kok. Tuh kayak seperti temperatur 20. Jika temperatur lebih dari 20, turn heater on. Tuh sama guys, kayak gini. Kita coba elif temperatur lebih dari sama dengan 20, berarti ini oke. Sama enggak ini 20 berarti oke. Else print kalau kecuali ini, kalau selain ini ya guys, atau kurang dari 20, ini nanti turun the cooler on. Apa kembali ya guys? Coba kita coba dulu guys. Sebentar. Kita coba ke 12 nih guys. Oke. Coba play di sini. Set. Turun the heater on. Oke. Berarti ini kembali ya guys yang saya katakan tadi. Berarti jika temperatur ini kurang dari 20, turun the heater on. Seperti yang program dikatakan tersebut ini. Di prinsipnya tuh sama guys yang kayak di sini. Bedanya tuh kita ke perintah aja, main ke perintah aja, kita ke kata-kata, kita ketik. Kalau di script ini, di Scratch ini maksud saya, ini tuh cuma tinggal tarik sini, taruh, gitu doang guys.
Oke, semoga kalian paham ya guys. Lanjut ke project yang kedua, yaitu karena di sini saya sudah menyiapkan project yang kedua ini sekerasnya guys. Kita langsung saja ya guys. Oke guys, lanjut kita ke project yang kedua. Itu project ini guys. Aduh, benar guys. Mata saya pusing. Oke. Kalau yang kali ini sedikit panjang, tapi nanti saya akan jelaskan secara runtut nih guys ya. Jadi kalian saksikanlah. Coba kalian ini saksikan dengan seksama ya guys ya. Oke. Ketika kita klik bendera hijau ini guys, si kucing menanyakan, where do you want to drive? Kemana kamu akan pergi guys ya, akan mengendarai. Nah kita tuh disuruh memilih ini, South Africa, Meksiko. Gampangannya ini kita jangan yang Inggris lah, kita ganti aja ya guys ya. Ini berapa guys? Ini ada berapa? Oh, ada 1, 2, 3, 4. Oke. Kita ke Semarang ya guys ya. Yang lokal-lokal aja. Semarang. Kita ke Kudus, Demak, dan Jepara. Ini adalah kota-kota yang pernah saya tinggali guys. Lalu ini country kejawaban nanti guys. Lalu output lagi nih guys, tanya lagi nih guys, how old are you? Kita ganti aja ya guys, berapa umur lu? Dan tunggu ya guys, wait, bisa kejawaban country. Jika country ini tuh yang ini, jika negara yang dipilih ini tuh harusnya itu kita gantilah variabelnya jadi gini ya guys. Oh ya, nanti ini juga saya share ke link drive, jangan takut ya guys, nanti saya share. Ini kita ubah ke daerah aja guys, daerah ya, sip. User AG ini apa ini guys? User AG balik. Nah, umur ya. Apa sih? Maklum lah guys, ini buatnya malam nih guys. Umur ya. Nah, coba daerah South Africa itu tadi yang di sini guys. Jika daerah sama dengan kita ganti ke Semarang aja ya guys ya. Semarang, oke. Dan jika umurnya itu kurang dari 16, you can drive. Jika tidak, you can drive. Wah, standarnya di Indonesia bukan 16 guys, kita cantumkan 17 ya guys. Minimal tuh umur 17 tahun baru kita bisa mengendarai mobil, dan kita tuh harus punya SIM dulu guys. Nah, seperti ini. Jika umurmu lebih dari 17, berarti si kucing itu mengoutput you can drive atau kamu bisa mengendarai. Kita ganti aja nih guys, lu boleh jalan. Oke. Ini jika tidak atau jika umur lu kurang dari 17, si kucing mengoutput lo tidak boleh jalan, tidak boleh jalan guys. Oke. Lalu jika tidak jika tidak, daerahnya Meksiko ini kita ganti dengan Kudus ya guys ya. Ganti Kudus. Jadi ini kalau kita menginput Kudus, berarti nanti seputar yang di sini ya guys. Kalau di Kudus tuh minimal tuh malah
Karena plat K ya guys, plat K itu umur 15 tahun itu udah dibolehin mengendarai mobil dan motor itu guys. Oke, lu boleh jalan cok, lu boleh jalan aja, lu boleh jalan. Kalau di Kudus tuh bukan pakai lu gue ya, kowe. Kowe ya oleh numpak. Kowe oleh jalan aja ya guys, kowe oleh numpak, kowe oleh nyetir ya guys, nyetir. Nah, oke, kalau umur, oh iya, ini kita ganti 12 tahun ya guys ya. Katakan harus dengan pendampingan orang tua. Nah, harus dengan dampingan ortu ya guys ya. Terus jika umurnya 10 tahun, standarnya mereka tuh baru lahir tuh harus bisa berkendara. Jadi Latka itu terkenalnya tuh lihai-lihai ya guys. Bukan rapid parental supervision. Oke. Numpang boleh nyetir. Oke. Nyetir, ada yang tahu gak? Nyetir tuh, nyetir bahasa Indonesia guys. Numpang tuh numpang, dampingan. Oke, kue itu kamu nih atau lu. Lanjut kita ke daerah. Di mana aja guys? Kudus, Demak. Nah, Demak tuh salah satu plat H, tapi yang kalem aja gitu loh guys, yang netral gitu. Oke. Jadi kita sesuai aturan yang diberlakukan di Indonesia ya guys ya. Oke, sebentar guys. Lu boleh nyetir, kamu boleh nyetir. Jika umurnya kurang dari 17, berarti kamu tidak boleh nyetir. Oke guys, lanjut ke daerah setelah Demak tadi apa guys? Jepara ini, plat K lagi nih. Waduh, repot ini kalau urusannya dengan plat K itu. Entah mengapa tuh langsung kayak ini samakan aja guys, umurnya tuh 15 saja guys. Lo boleh nyetir. Kalau lu udah lebih dari 15 aja, lu boleh nyetir cuy. Kowe oleh nyetir. Yes. Jika umurnya ya ganti 12 tahun nih guys. Kowe oleh nyetir dengan dampingan, apa ya istilahnya seperti itu, kayak pendamping lah, dengan dampingan yang ahli aja guys. Kalau umurnya kurang dari 12 ya gak boleh toh guys, terlalu ekstrim ya loh kalau mengendarai itu umur 10 tahun, apalagi kalau SD itu wah banyak kejadian-kejadian kayak gitu guys. Miris saya lihat. Kalau nanti saya punya anak, nggak bakal saya bolehin kalau dia naik, dia SD naik motor tuh kayak otaknya tuh belum berakal itu guys, logikanya belum jalan itu. Kalau nyetir dengan dampingan yang ahli ya. Kalau apa itu, kalau umurnya 11 tahun berarti tidak boleh nyetir, orang oleh nyetir. Jika tidak, data is available for this country. Oke.
Kalau jika tidak mengatakan yang daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, Semarang, Kudus, Demak, Jepara, berarti data tidak bisa. Mungkin ini guys, data orang valid. Data orang valid. Oke. Saatnya pembuktian guys. Coba kita pencet ini guys. Where do you want to? Langsung kita ke Kudus saja guys. Karena saya tuh udah kangen ya guys, Kudus itu. Oke. Berapa umur lu? Umur gua tuh 18 ya guys ya. Aku arah nyeter, oke sip. Oke guys. Coba kita ke daerah Jepara nih guys. Jepara bos, mau ke Jepara gue. Berapa lu? 10 tahun ini misal aja guys, 10 tahun. Apa yang akan terjadi? Sah. Tidak boleh nyetir ya guys ya. Oke, kita coba lagi yang apa nih guys? Kita ke Kudus saja guys, Kudus saja. Umur 12 kita coba aja. Kudus. Oke. 12 set. Kue sone numpang. Nah, seperti ini. Karena ini tuh lebih dari saja, bukan lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan tuh harus dengan dampingan ortu. Jadi kalau 13 ya guys, kita coba 13 nih. Terus apa umur lo 13 nih. Nah, harus dengan dampingan ortu yang kayak yang ini guys. Oke. Terus kita coba yang tidak valid nih, misal aku tuh pengen ning Dieng guys. Dari kemarin bulan kemarin lah, dari tahun ini saya tuh pengen ke Dieng tapi belum keturutan lah. Waktunya itu belum ada. Coba guys, Dieng. Sah. Umur gua 100, bro. Data orang valid ya. Seperti yang kayak di sini nah guys. Jika tidak orang valid. Oke. Terus kita coba apa yang belum nih apa guys? Yang belum tuh Demak ya. Coba Demak mana guys? Demak 17 standar aja guys Demak itu. Demak ya, di sini langsung muncul Demak. Berapa umur lu? Umur gua tuh kita misal 15 deh. Sah, berarti orang nyetir. Oke. Kurang lebih seperti itu guys. Semoga kalian tuh bisa memahaminya ini guys. Tenang saja, nanti saya akan kirim link drive-nya di kolom deskripsi. Jadi kalian juga cek deskripsi guys. Oke. Jangan lupa komen juga. Oke. Kita lanjut ke script. Kok ke script sih? Kita lanjut ke Python Replit. Seperti halnya yang kayak tadi. Setelah kita ke Scratch, nih kita sudah ada gambaran nih gimana cara merintahnya. Oke, set. Kalau lu udah paham semua, set, kita beralih ke yang lebih kompleks. Nah, kita ke Python di Replit tepatnya. Oke, itu sama halnya yang kayak di sini guys. Coba tahu lihat. Cuman seperti yang aku bilang saja, yang aku bilang tadi toh. Kalau di Python ini tuh bedanya tuh cuman kita pakai kata-kata guys. Jadi kita tuh harus pinter-pinter memerintah komputer itu sendiri ya. Seperti halnya kalau kita menggunakan ChatGPT itu kan kita yang merintah AI, sama halnya kayak gitu kurang lebih ya guys. Kita langsung saja coba ya guys. Misal nih guys, kalau tanda-tanda yang kayak seperti ini itu tuh saya beri cuman karena biar memudahkan aku aja buat mengetahui ini print you can present ini kayak sini tidak boleh. Kalau ini tuh peringatan ya guys, peringatan ini tidak boleh. Kita coba aja ya guys, where you, saya pingin ke South Africa.
Africa. How are you? Kalau di sini South Africa itu minimal tuh lebih daripada 17, lebih dari 17. Oke, kita ke 18. Data is not available for this country. Oke. Kenapa bisa gini, guys? Benar. Kenapa data is... Oh, coba kita ulangi di sini. Kita ulangi dari awal, guys. South Africa. Oh iya. Ini kita ganti dulu ya, guys. Sama dengannya buak ini, guys. Oke. Coba kita ke 18. Tuh, it's not available. Benar guys, fifth country South Africa. Ini benar loh, South Africa. Aku tahu di mana letak salahnya, guys. Saya ini loh, Afrika pakai K. Oke, maaf guys. maaf. Coba lagi, sekali lagi ya guys. Kali ini benar ini, guys. South Afrika. Review 18. Kita coba kita tambahkan sama dengan. Nah, harusnya ini udah benar nih, guys. South Africa. Afrika. 18. Apa lagi nih, guys? Bentar, guys. South Africa. South Africa. Kita coba ke Meksiko aja, guys. Data is not available for this country. Bila jika tidak. Kita coba ke India aja, guys. India 12. Apanya? Apakah harus... Oke, benar. Kita coba dulu, guys, eksperimen. Apakah harus kayak gini? Nah, berarti harus depannya tuh harus kapital ya, guys, supaya si program tuh bisa mendeteksi ya, guys ya. Oke, berarti ini udah clean ya, guys, masalahnya tadi. Jadi harus sama plug yang kayak kita program di sini ya, guys. South Africa berarti ini S-nya harus besar, A-nya harus besar, supaya tidak kesalahan seperti yang saya alami tadi. Kalau yang India ini tuh contohnya, ini langsung berhasil nih, guys. Cuman karena I-nya saya ganti dengan kapital India. You can drive in India. Ini kurang lebih sama aja, guys. Kita coba ke Francis. French. Oh enggak ya, jangan lupa ya, guys. Ayo, French. Misal nih, guys, kita ke 15 tahun nih, guys. 15. Tuh, berarti udah benar, guys. Sudah valid. Siap. You can drive with supervision in France. Umur 15 tahun nih, guys. Kurang lebih sama kan, guys, yang kayak di sini tuh.
Ini tuh bedanya tuh udah saya modif aja guys, sama tanda-tanda yang kayak gini nih, supaya cuman buat mudahin aku aja gitu loh, buat nandain aja. Oke, mungkin segitu saja pemateri pada video kali ini, video ketiga ya guys, dari sebelum-sebelumnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.